Sidang perkara pidana nomor 178 garing PIT.B 2025 garing PN datar BDL dengan terdakwa Ayam umur 23 tahun mahasiswa Universitas Bumi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara ini terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bebek berusia 19 tahun yang terjadi pada hari Rabu 2 Februari 2024 di kamar indekos korban di Bandar Lampung. Majelis akan mendengarkan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2024 dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban bebek sebagaimana diatur dalam dakwaan primer datar pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana dengan unsur barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Terdakwa terbukti membawa pisau lipat dari rumah, menyimpannya di jok motor, memasukkannya ke saku celana, berpura-pura hendak pulang, lalu menikam korban berkali-kali. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, saksi satu tetangga kos saudara Doni menyatakan saya melihat korban sering bersama terdakwa pada hari kejadian sekitar pukul 19.00. Saya melihat Ayam masuk ke kamar bebek. Ia keluar sekitar pukul 22 terlihat tergesa-gesa. Saksi 2, pemilik kos Ibu Ratna. Saksi, saya membuka pintu kos saat keluarga datang pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 09.00 pagi. Korban ditemukan dalam kondisi dibungkus plastik besar, ditutup spray dan ditaburi pengawet dan pewangi. Saksi 3, keterangan saksi 3, saksi keluarga Bapak Lauri menyatakan kami sudah 2 minggu tidak mendapat kabar dari bebek. Saat melihat jenazahnya kami sangat terpukul. Saksi 4 beruang teman korban atau kekasih. Ia menyatakan saya melihat hubungan korban dan terdakwa baik-baik saja, namun terdakwa sering mengeluh masalah uang dan iri pada kebersihan korban. Ahli forensik visum menunjukkan korban mengalami luka tusuk berulang di dada dan leher. Luka tersebut mematikan dan dilakukan dengan kekuatan intens dan beruntun. Kematian terjadi pada 2 Februari 2024 antara pukul 21 sampai 23.00 atau jam 9 sampai jam 12 malam. Pemeriksaan barang bukti. 1 pisau lipat berlumur darah, plastik besar, spray kasur, pengawet dan pewangi ruangan, laptop atau MacBook, dompet, plastik, ponsel milik korban. Rekaman CCTV menunjukkan terdakwa keluar kamar korban pada malam kejadian. Majelis mencatat barang bukti telah sesuai dengan fakta persidangan. Dengan demikian jaksa penuntut umum menuntut terdakwa memenuhi seluruh unsur: membawa pisau dari rumah, unsur perencanaan, menusuk korban berkali-kali, unsur kesengajaan, mengambil barang korban, motif ekonomi, dan berikut menyembunyikan mayat, indikasi kesadaran dan pengalian jejak. Dengan demikian, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun disesuaikan permintaan hak kakak sebelumnya.
barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban kecuali yang dimusnahkan. Pledeu PHP terdakwa. Terdakwa menyesal perbuatannya spontan, bukan direncanakan, mohon keringanan. Terdakwa tulang pulung keluarga. Replik kuasa hukum korban bagian. Yang mulia majelis hakim, pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta. Pertama, perencanaan pembunuhan yang jelas. Dua, terdakwa menyimpan pisau lipat di jok motor jauh sebelum bertemu korban. Tiga, terdakwa mengambil pisau, memasukkan ke saku dan berpura-pura hendak pulang. Berikut, terdakwa menikam dada leher korban secara berulang areal vital tubuh. Kelima, terdakwa membungkus mayat, menaburi pengawet dan pewangi, menunjukkan kesadaran penuh dan supaya menghilangkan jejak. 6. Rekaman CCTV dan saksi tetangga kos menguatkan bahwa terdakwa adalah orang yang terakhir bersama korban. Semua ini merupakan unsur rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP. Kedua alasan penyesalan dan tulang punggung keluarga, bukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam KUHP. Korban yang berusia 19 tahun, mahasiswa berprestasi, telah kehilangan nyawa secara kejam, menjadi korban pencemburuan dan tekanan ekonomi terdakwa. Keluarga korban kehilangan anak, harapan, dan masa depan. Kami meminta Yang Mulia mengembalikan seluruh pledeu pihak terdakwa, menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 340 KUHP, menjatuhkan hukum seumur hidup atau maksimal demi rasa keadilan keluarga korban, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada keluarga korban. Demikian replik kami. Duplik pihak terdakwa. Kami tetap pada pembelaan sebelumnya. Dengan demikian, sebagai hakim, putusan hakim, majelis telah mempertimbangkan semua fakta hukum. Terdakwa membawa pisau sebelum kejadian. Kedua, ada jeda waktu antara niat dan perbuatan. Ketiga, luka tusuk berulang pada bagian vital. Keempat, penglihatan jejak dengan membungkus mayat. Penghilangan jejak dengan membungkus mayat. Berikut, CCTV dan saksi memperkuat perkara dan peran terdakwa. Amar putusan. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti sah meyakinkan melakukan pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Sidang selesai.